Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita hadir bersama-sama di tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Amin. Saja kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa untuk kita memulai ibadah doa puasa kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setia yang senantiasa menyertai seluruh hidup kami. Bahkan rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan curahkan, Tuhan berikan setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami, menyertai, memimpin seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kami ada di dalam ibadah doa puasa ini. Kami mohon biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menguasai pikiran kami. Hadirat-Mu menguasai pikiran kami, hati kami, dan seluruh hidup kami. Dan biarlah urapan-Mu mengalir atas kami Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, memberikan kepada kami kesegaran, sehingga kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
Berdiri buat kota kami Pekanbaru Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah telah tebus kotaku, genapi Tuhan firman atas Pekanbaru, atas Pekanbaru. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kanan tercinta.
kami. Kebangkitan terjadi atas kota kami. Oh, ada lawatan Tuhan di barat, ada lawatan Tuhan di timur, ada lawatan Tuhan di utara, ada lawatan Tuhan di selatan. Oh, oh, curahkan Roh-Mu atas kota kami Tuhan. Melawat kota kami, memulihkan kota kami. Kota kami menjadi kota kesukaan Tuhan. Oh, hujan Roh Kudus terjadi, hujan Roh Kudus terjadi. Tsunami worship melawat kota kami, Pekanbaru. Kebangkitan terjadi atas kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Pencurahan itu terjadi atas gereja-gereja. Gereja-gereja mengalami kebangkitan. Umat-umat Tuhan mengalami kebangkitan Tuhan. Panggil mereka Tuhan. Panggil mereka. Jumpai mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi kembali atas umat-umat-Mu. Umat-umat-Mu mengalami Kau secara pribadi Tuhan. Oh, Engkau Tuhan Allah yang ada di pihak kami. Engkau panglima kami. Engkau ada di depan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut. Engkau panglima kami. Kemenangan selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, kami menang dalam strategi. Kami menang masalah dana. Kami menang Tuhan dalam mensiasati iblis Tuhan. Kami menang Tuhan. Kami menang di dalam peperangan Tuhan. Sebab Engkau ada di pihak kami Tuhan. Oh, curahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami rindu Tuhan. Setiap penuai-penuai menjadi penuai-penuai yang siap siaga dalam menuai, dalam menuntaskan amanat agung-Mu. Gereja ini Royan 12 perlu kesatuan. Setiap kami bersatu, pemimpin kami bersatu, para pelayan Tuhan bersatu, umat-umat bersatu untuk menuntaskan amanat agung. Oh, pulihkan keadaan kami, pulihkan kami. Kami siap menuai, kami siap menuai Tuhan. Kami minta Tuhan para penuai yang gagah perkasa, yang mencintai gaya hidup, doa pujian penyembahan Tuhan. Oh, layaklah suku bangsa menyembah-Mu, layaklah kota kami memuji menyembah-Mu. Kami yakin dan percaya penuaian besar terjadi atas kota kami. Penuaian besar terjadi Tuhan Yesus buat cabang-cabang yang ada di Rayon 12 Tuhan. Oh, Yoel 2 ayat 28 itu terjadi Tuhan. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu bernubuat Tuhan. Orang tua mendapatkan mimpi. Taruna-taruna mendapat penglihatan. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kemenangan terjadi atas kami. Haleluya Yesus. Oh,
umat Tuhan senantiasa dipenuhi haus dan lapar akan Tuhan, sehingga setiap kami akan dilimpahi dengan segala berkat kebenaran. Kami dilimpahi oleh kesembuhan, kami dilimpahi pemulihan, kami dilimpahi kelegaan, kami dilimpahi segala berkat daripada Tuhan. Oleh karena kami semua hidup di dalam haus dan lapar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberi roh yang baru dan hati yang baru di dalam batin setiap umat-Mu. Engkau menjauhkan hati yang keras dan Engkau memberi hati yang taat bagi setiap umat-Mu, sehingga pembaruan demi pembaruan sampai keserupaan dengan Kristus terjadi bagi setiap kami umat-Mu yang ada di wadah ini. Kami berdoa Tuhan, ibadah-ibadah yang kami lakukan besok, kami berkata dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi perkenanan Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala berkat yang ada dalam hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat kehidupan, berkat kelimpahan, berkat kelegaan, berkat kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, terjadi bagi setiap umat Tuhan. Dialami keluarga-keluarga, hadirat Tuhan mencengkram setiap umat-Mu, memenuhi ibadah kami, baik ibadah 1, 2, 3, 4, ibadah youth, anak sekolah minggu, ibadah Jesse, bahkan ibadah-ibadah yang ada di cabang dan subrayan. Kami berdoa Tuhan, tingkap-tingkap langit Tuhan terbuka. Dalam nama Yesus ada pengurapan, ada bahasa roh, ada kelahiran-kelahiran baru, berjemaah dengan Tuhan, dialami oleh setiap umat Tuhan. Kami berdoa pengurapan yang baru daripada-Mu turun atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju pada Tuhan, sebab kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan kami adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bukan kuat gagah kami, kuduskan kami semuanya, agar kami menjadi alat yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan, di mana Engkau berkenan ya Tuhan, untuk memanifestasikan segala kuasa-Mu lewat pelayanan-pelayanan kami, pemberitaan firman, pujian penyembahan, doa, asar kolektan. Tuhan, apapun bagian kami berdoa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang mengalir lewat pelayanan-pelayanan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat tangan kami untuk hamba-hamba-Mu yang menjadi Bapa rohani kami. Terima kasih buat Pak Niko dan keempat wakilnya. Terima kasih buat Bapak Gede Wijaya dan ketiga wakilnya. Limpahi hamba-hamba-Mu dengan hikmat daripada-Mu. Limpahi hamba-hamba-Mu dengan pewahyuan yang daripada-Mu. Sertai setiap pelayanan mereka dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Agar setiap lewat pelayanan mereka Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai keluar masuk mereka senantiasa. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan berkati. Biar tersingkap wahyu-wahyu yang daripada-Mu atas mereka Tuhan, untuk menjadi tuntunan bagi kami, sehingga setiap umat-Mu yang ada di Rayon 12 ini terus akan mengalami pertumbuhan dan keserupaan ke arah Kristus. Itu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Let go, keep you live in all.
Hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami muliakan, kami puja dan kami puji ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Pekanbaru seperti di surga. Di gereja-Mu Rayan 12 seperti di surga. Hadirat-Mu memenuhi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersepakat berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Mari kita ubah keadaan Pekanbaru menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau campur tangan terhadap pemerintahan Pekanbaru Riau. Dalam nama Tuhan Yesus, di alam atmosfer berubah, di alam roh berubah. Pekanbaru menjadi kota berkerajaan Allah. Pemerintahannya takut akan Tuhan. Ekonominya terbaik, sosial politiknya terbaik, budayanya terbaik, kebersihan, keamanan terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Pekanbaru berubah, Riau berubah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang Engkau yang menyampaikan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ini. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita mesti banyak berdoa saudara. Buat Pekanbaru, buat Indonesia, bahkan buat dunia ini. Saudara, apa yang terjadi di alam nyata itu juga terjadi di alam roh. Kalau kita perhatikan Pekanbaru, jalan-jalan mulai hancur saudara. Fasilitas-fasilitas mulai tergeletak tanpa pengelolaan yang baik. Kemudian pemerintahan kita, saudara mesti berdoa karena sekarang ini kan wali kota PAW saudara. Kemudian gubernur juga rencananya akan dipercepat sebelum tahun 2024. Artinya apa saudara? Artinya kita banyak berdoa. Saudara, tidak mungkin satu kota tidak ada pemimpinnya yang kuat saudara. Enggak mungkin satu provinsi tidak ada pemimpin. Gereja aja juga harus ada pemimpinnya yang kuat saudara. Nah, kita banyak berdoa tentang hal itu ya. Nah, hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara nanti baca sendiri di rumah dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan sekarang saya akan membacakan Galatia 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, hari-hari ini saya banyak diinspirasikan oleh Tuhan berbicara tentang Roh Kudus ini saudara. Di mana-mana saya bicara tentang Roh Kudus. Dan saya diingatkan oleh seorang hambanya yang bernama Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Sebenarnya siapa yang memimpin hidup kita? Saudara, kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita akan dibawa oleh Roh Kudus itu kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya yang memimpin, maka kita akan dibawa kepada kematian yang kekal. Pertanyaannya,
siapa yang memimpin hidup kita. Saudara kalau membaca buku itu, saudara akan tahu bahwa apa yang mendrive sebenarnya kehidupan seseorang. Nah, saudara, salah satu tanda menjadi milik Kristus Yesus, tadi di dalam bahan bacaan kita, tanda menjadi milik Yesus Kristus adalah telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak peduli apakah dia pendeta atau bukan pendeta. Tapi setiap orang yang menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan apa? Daging. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi siapa yang memimpin hidup kita? Saudara, kata menyalibkan itu berarti tangan dan kaki dipaku pada kayu bersilang, artinya tidak berdaya. Mau coba? Jangan ya saudara. Kalau tangan kita dan kaki kita dipaku di kayu bersilang kemudian ditegakkan seperti Yesus disalibkan, saudara dan saya pasti tidak berdaya lagi. Sama. Ketika daging itu disalibkan, maka daging itu tidak berdaya lagi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika daging itu disalibkan, maka roh itu yang hidup di dalam diri kita. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa kita merdeka? Karena roh itu hidup di dalam diri kita. Kalau daging yang menguasai diri kita, maka kita tidak mengalami kemerdekaan. Karena setiap waktu akan dapat jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging yang menjerumuskan kita kepada dosa. Jadi salah satu tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kita. Kita coba refleksi diri dan nanti ada hal-hal yang profetik yang Tuhan kasih kepada saya beberapa waktu ini. Saudara, manifestasi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, itu yang pertama, hidup dalam kemerdekaan. Mari bersama dengan saya mengatakan, hidup dalam kemerdekaan. Nah, itu dulu yang nyata dalam hidup kita. Jadi kita sering sekali berorientasi kalau kuasa Roh Kudus terjadi dalam hidup kita, oh saya dibeginikan, saya dibegitukan, saudara. Intinya itu orientasinya material, bukan. Diawali dulu dari kemerdekaan secara rohani. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jelas sekali. Saudara, waktu saya mempersiapkan bahan ini, tiba-tiba mata saya menuju ke kalender. Ada apa dengan kemerdekaan ini? Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tanggal berapa? 17 Agustus 2022. Di situ ada angka 77. Jadi saya tertarik untuk menggali lebih dalam lagi angka 77. Saudara, makna angka 77 ini terdiri dari angka 7 dan angka 70. Dalam Alkitab ini punya makna yang sangat dalam. Saya hanya mengutarakan beberapa saja maknanya. Nanti saudara gali sendiri, dalam sekali. Angka 7 lambang kesempurnaan dan keutuhan hidup. Artinya apa? Biarlah di ulang tahun yang ke-77 ini, saudara dan saya mendapatkan kesempurnaan dari Tuhan. Keutuhan dari Tuhan, saudara. Hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, ia juga menguduskan hari itu. Artinya bahwa
Dalam peringatan kemerdekaan yang ke-77 kita mesti sadar harus mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah membereskan semuanya, saudara. Angka 70 adalah hasil perkalian 7 kali 10. Merupakan angka untuk jumlah penguasa yang lengkap dan sempurna. Itu ada di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-6. Musa memilih 70 tua-tua menjadi bangsa Israel dan setelah itu Tuhan itu memindahkan sebagian rohnya Musa kepada yang 70 ini, saudara. Ini sebenarnya berbicara tentang pengurapan. Artinya apa? Saudara dan saya itu butuh pengurapan. Tanggal 2 Juli nanti Gembala Pembina itu mengundang kami, Gembala Rayon, untuk hadir di Menara Doa Pelayan Jemaat secara onsite hanya untuk Gembala Rayon. Dan di situ Tuhan akan lepaskan pengurapan. Hari Rebunya saudara, saya akan lepaskan di sini juga. Artinya pada waktu itu Musa itu diambil sebagian rohnya saudara. Ini berbicara pengurapan ya, bukan benar-benar rohnya itu saudara yang diambil. Kalau rohnya diambil matilah saudara. Ini berbicara pengurapan. Jadi pengurapan Tuhan melalui Musa itu mengalir kepada yang 70 ini saudara. Angka 70 adalah menunjuk kepada Mahkamah Agung Yahudi dengan sebutan Sanhedrin. Memiliki 70 orang anggota ditambah imam besar sebagai ketua dan anggota ex officio. Wah, ini angka 70 lagi saudara. Angka 70 berkenaan dengan orang Israel di pembuangan di antara bangsa-bangsa asing. Angka 70 itu menunjuk Yesus mengutus 70 murid untuk mewartakan kerajaan Allah ke rumah-rumah orang asing di wilayah Samaria. Saudara perhatikan di situ Samaria. Kenapa tidak di Yerusalem? Kenapa tidak di Yudea? Kenapa tidak di ujung-ujung bumi, saudara? Karena pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng di Yerusalem. Terjadi kebangkitan. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian terjadi pertobatan, 3.000 orang menerima Yesus dan dibaptis. Kemudian jemaat mula-mula mengalami antusias dalam berbagai hal aspek rohaninya. Dan mulai semenjak itu Tuhan menambahkan jiwa-jiwa setiap hari dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Artinya saudara, tangkap ini secara rohani. Ini adalah momentum penuaian jiwa yang terbesar di akhir zaman. Dan jangan kaget, ada Petrus-Petrus yang muncul dari gereja ini yang akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yang tiba-tiba saudara muncul sedemikian dipakai Tuhan orang luar biasa. Bisa dia anak kecil, bisa dia remaja, bisa pemuda, bisa wanita, bisa juga kaum bapak, bisa juga sudah lansia, akan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mewartakan daripada Injil kerajaan ini. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Saya tuh kagum dengan Tuhan saudara, luar biasa. Tuhan akan pakai. Pertanyaannya mengapa bukan di Yerusalem? Saudara, di Yerusalem waktu itu ada zona nyaman. Mereka mulai asik tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah. Mereka tidak mau berpisah satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan sengaja izinkan aniaya datang kepada umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan itu pergi. Perginya kemana saudara? Ke Samaria. Makanya ayat ini berbicara tentang Samaria. Mereka mewartakan Injil ke wilayah Samaria. Melaksanakan misi yang bersifat universal dan inklusif. Yang menjangkau bukan saja orang-orang Palestina, namun mereka yang ada di wilayah tetangga. Gerakannya itu dari Yerusalem, kemudian ke Samaria saudara. Hebatnya, Yudeanya kok dilompati ya saudara. Ini hebatnya saudara. Yudea
Sudah dikuasai, habis itu ke Samaria sampai ke ujung-ujung apa? Bumi. Dan di Samaria sejarah mencatat dari seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan satu kota Samaria. Sebab itu ibu-ibu, para wanita bersiap-siaplah. Saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa. Seperti wanita Samaria ini. Mungkin menurut dunia tidak berarti. Mungkin menurut dunia kita didiskriminasikan. Tapi di mata Tuhan kaum wanita itu berharga. Saudara dipakai oleh Tuhan luar biasa mewartakan Injil ini saudara. Artinya ada kebangkitan kaum wanita. Angka 70 adalah berhubungan dengan pengampunan. Ada di dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 27. Daniel berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan bagi bangsanya. Dan Tuhan menjawab, yaitu apa? Tuhan menjanjikan pengampunan bagi bangsanya. 70 kali 7 masa. Ini mirip dengan perjanjian baru dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Berbicara tentang pengampunan. Berapa kali kita mengampuni? 7 kali kah? Berapa kali saudara? Di belakangnya kali, kalinya tidak terhingga. Artinya pengampunan itu tidak terhingga. Saudara, apa yang saya dapati ya? Kok tiba-tiba mata saya dialihkan oleh Tuhan ke kalender saudara ya. Inspirasi yang saya dapatkan hari kemerdekaan RI ke-77 tahun adalah tahun pembebasan. Tahun pewartaan Injil dan pemuritan. Tahun pengampunan. Saya bilang kenapa ya tahun pengampunan? Dimulai dulu dari kamu. Kamu ampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Dan lebarkan itu semuanya saudara. Dan berbicara tentang harinya Tuhan. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang seterusnya saudara. Tentang pencurahan Roh Kudus. Siapa yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini berbicara tentang kesempatan Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Artinya ini masa tuaian yang besar. Kenapa? Karena Tuhan membuka ruang selebar-lebarnya untuk manusia berseru-seru mencari Dia. Dan ketika orang berseru-seru mencari Tuhan, pengampunan itu dilepaskan sehingga orang itu bertobat, percaya kepada Yesus, diselamatkan. Sudah nangkap sesuatu di sini? Jadi ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Itu sebabnya saudara, catat baik-baik, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan ke-77 tahun berupa celebration cool di Main Hall ini saudara. Namanya Main Hall Gihon Center Central Plaza. Jam 9 sampai seterusnya, sampai selesai. Dan saya mengundang setiap cool yang ada. Kita lesehan saudara, supaya banyak orang bisa masuk. Tempat ini bisa nampung sampai 800 orang saudara. Dan kita akan terus bergerak dalam doa yang profetik saudara. Kita percaya bahwa ulang tahun yang ke-77 tahun ini bukan ulang tahun yang biasa-biasa. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan lakukan buat Indonesia. Buat Rayon 12. Buat Pekanbaru, buat Provinsi Riau. Saudara tangkap sesuatu di situ. Arti kemerdekaan saudara menurut Alkitab itu mengandung 2 arti. Pertama, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan yang kedua, dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan yang baik. 2 kriteria kita itu dimerdekakan apabila kita udah dimerdekakan dari
ikatan dosa. Yang kedua, saudara, arti merdeka adalah kita dimerdekakan untuk hidup bagi Allah, bukan hidup bagi diri sendiri. Dan melakukan perbuatan yang baik, bukan melakukan perbuatan yang jahat. Dua kriteria ini indikasi saudara dan saya sudah merdeka. Jelas ya saudara ya. Jadi ketika ditanya apa sih indikasinya saya sudah merdeka di dalam Tuhan? Dua ini indikasinya. Ketika dua hal ini ada di dalam diri kita, saya sudah merdeka dari perbuatan dosa, saya sudah merdeka hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan baik, maka saudara dan saya adalah merdeka. Nah, untuk merdeka dari perbudakan dosa, hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan yang baik, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Hari-hari ini selalu hidup dalam hati saya. Penuhi dirimu nak dengan Roh Kudus, penuhi. Dalam Alkitab itu dicatat, Petrus berkali-kali dipenuhi Roh Kudus. Paulus berkali-kali dipenuhi oleh Kudus. Saudara dan saya juga dipenuhi oleh Roh Kudus berkali-kali. Saudara, saya itu melihatnya gini. Kita tidak akan mampu masuk dalam penuaian yang besar ini kalau saudara dan saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak akan pernah menang mengalami peperangan rohani kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat saudara bahwa kita mampu menjadi saksi bagi Kristus bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Sebab itu kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdoalah setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Karena penuaian kita ini besar. Gembala pembina sudah menyatakan, sudah kick off saudara. Kita memasuki musim menuai atau musim menuai sudah tiba. Bisa dari yang kecil sampai yang besar. Bisa dari yang sedikit sampai yang banyak. Itu sebabnya kita semua mempersiapkan diri dalam penuaian yang besar ini saudara. Yang siap katakan amin saudara. Manifestasi kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita, saudara, bukan langsung melakukan mujizat, enggak. Hidup dalam kemerdekaan. Pastikan hari-hari ini kita sudah hidup dalam kemerdekaan. Secara rohani, saudara. Kalau secara fisik nampak, tapi secara rohani enggak nampak, saudara. Tapi orang lain bisa melihat, saudara. Kalau kita masih terikat sesuatu secara rohani, saudara. Orang lain bisa lihat. Tapi yang kedua, saudara, manifestasi kuasa Roh Kudus dalam diri kita adalah kita sanggup hidup di dalam kasih. Nah, ini saudara. Kalau kita hidup dalam kasih, maka ada kemurahan yang keluar dari hidup kita. Mudah mengampuni. Betul enggak, saudara? Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Saudara, ngomong gampang loh, tapi mempraktekannya tidak semudah yang kita omongkan. Benar saudara? Contoh aja ya saudara ya. Contoh aja ya, apakah kita bisa melakukan doa puasa secara nasional setiap hari Sabtu? Belum tentu. Dengan berbagai alasan. Kemudian kita sebagai seorang hamba Tuhan,
sebagai pendeta, apakah kita hanya melakukan doa puasa setiap hari Sabtu saja? Tentu lebih lagi. Mungkin kita ngambilnya hari Senin, hari Selasa, atau hari Rebu, hari Kamis, hari Jumat, atau hari yang lainnya, saudara. Selain hari Sabtu, apakah kita sanggup untuk melakukan doa puasa dengan kontinu? Dengan sebuah pemahaman dan pengharapan yang benar. Doa puasa bukan kewajiban, tapi ada pemahaman yang benar mengapa kita perlu doa dan puasa. Saudara baca dalam Alkitab. Apa tujuannya kita melakukan doa dan puasa? Seperti tercatat dalam Yesaya 58. Melepaskan yang terikat. Berawal daripada kita dulu nih yang masih terikat kan saudara. Tujuannya kan supaya kita yang terikat itu dilepaskan dulu. Baru orang lain saudara. Kita berdoa supaya jiwa-jiwa di Pekanbaru dilepaskan dari roh perjinahan, dari roh penyembahan berhala, dari roh ikatan tradisi yang menyesatkan atau budaya-budaya okultisme. Kita lepaskan dalam nama Yesus. Pertanyaannya kita udah lepas enggak? Kan kitanya dulu yang mesti dilepaskan. Sebelum kita berdoa melepaskan orang-orang yang terikat ini. Ingat saudara, hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani. Di dalam penuaian ada peperangan rohani. Di dalam peperangan rohani ada apa saudara? Penuaian. Gak semudah yang kita ucapkan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa. Kalau saya boleh singkat saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa saudara. Ini berbicara ketaatan mutlak. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi itu taat saudara. Tuhan ngomong apa? Yes. Tuhan ngomong apa? Yes. Begini saudara. Kalau enggak bukan mengasihi namanya. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah-perintahku. Itu berbicara taat. Taat itu levelnya di atas kesepakatan saudara. Kita sudah sepakat saja sama Tuhan itu udah luar biasa. Tapi Tuhan mau kita levelnya di atas sepakat. Yaitu apa saudara? Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang taat hari-hari ini sama perintah-perintah Tuhan, saudara. Tapi yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, tidak mudah mengasihi sesama. Apalagi troublemaker, saudara, orang itu. Kan tidak mudah. Mengasihi sesama yang baik dengan kita itu mudah. Tapi mengasihi sesama yang selalu membuat problem dalam hidup kita itu tidak mudah. Tapi Tuhan tidak membedakan ayatnya. Kasihilah sesamamu manusia yang baik-baik saja dengan kamu. Tidak begitu ya saudara. Ini semua saudara. Baik yang baik maupun yang buat problem dalam hidup kita saudara. Wah, disuruh mengasihi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan saya sudah membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu 1000 kali. Barangkali kalau ada orang berkata begitu. Indikatornya cuma 2 aja. Apakah hidupnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan yang kedua adalah apakah hidupnya itu bisa mengasihi sesama yang baik dengannya dan yang juga selalu membuat problem terhadap dirinya. 2 aja. Kalau 2 ini muncul di dalam diri kita, maka kita boleh mengatakan saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan apa? Wahyu. Kalau enggak, sombong nih. Ada juga yang lebih dari 1000 kali saudara. Mungkin Pak Billy Graham itu lebih dari 1000 kali ya.
Karena dia hidupnya kan lebih dari 1000 hari kan saudara, kan begitu kira-kira kan. Nah, jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu di dalam kasih. Tuhan itu memberi kita itu roh yang lembut, saudara. Lembut itu bukan lemah. Lembut itu berbicara great. Suatu saat, dosen saya berkata begini kepada saya. Saya sebut saja namanya Pak Erastus Sabdono. Dia bicara begini. You are a great man. Saya ngomongnya, iya Pak, nama saya gede. Ya, tapi badan saya tidak gede. Saya coba teliti, kata great ini apa ya? Ternyata great itu adalah kata yang mempunyai makna mudah dibentuk oleh Tuhan. Saudara bisa mulai menggambarkan orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan pasti akan menjadi besar pelayanannya, besar pengaruhnya, besar semuanya jadi besar saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia ingin setiap orang yang sudah dipilihnya itu melaksanakan misinya yang besar. Saudara, misi Tuhan itu tidak cukup hanya Pekanbaru. Misi Tuhan itu sampai ujung-ujung bumi. Saudara siap-siap. Di tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, engkau akan ditarik lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Jawabannya itu cuma saudara mau atau tidak ditarik. Kenapa? Karena sekarang ini kita masuk masa percepatan. Saudara, masa percepatan itu adalah masa yang Tuhan sendiri percepat. Apa-apa semua serba cepat saudara sekarang ini. Termasuk saudara teknologi digital yang Tuhan izinkan diciptakan supaya berita Injil dipercepat sampai ujung-ujung bumi. Tidak menunggu lagi pesawat yang bisa kita pakai sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup saudara di depan HP saudara, kemudian ada jaringan internet, kemudian saudara mulai khotbah di sana, khotbah saudara sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara merasa enggak kalau hari-hari ini waktu kita itu sangat cepat sekali berlalu saudara? Saya setiap hari itu, bukan setiap hari ya, beberapa hari itu pasti istri saya, Dek, kok cepat kali ya waktu berlalu ya, kok cepat kali ya waktu berlalu ya. Saya bilang, sayangku, saya bilang gitu, kita sedang memasuki masa percepatan. Jadi kalau kita tidak seirama, tidak sefrekuensi dengan Yesus, saudara dan saya akan ditinggalkan oleh Yesus saudara. Dia akan cepat sekali membawa kita ke targetnya dia. Targetnya dia adalah penyelamatan jiwa-jiwa yang ada di seluruh muka bumi ini. Jadi kalau saudara dan saya mau seirama dengan Yesus, sefrekuensi dengan Yesus, baru kita sama-sama bergerak cepat. Kalau masih mikir-mikir, gimana ya, encok saya kumat, ini waduh macam. Kita terlambat saudara. Saudara pergi ke bandara sebelum COVID ya. Sebelumnya normal-normal aja. Tapi waktu masuk masa percepatan ini bandara kok rame betul begitu. Terminal bis juga rame sekali. Terminal laut juga rame. Semuanya rame. Saudara itu semua menunjukkan masa percepatan. Oleh sebab itu saudara, saya terus menerus akan mengulang-ulang. Ini bukan waktunya kita jalan lenggang kangkung. Ini waktunya kita berlari-lari. Paulus mengatakan kan berlari-lari. Betul enggak ya saudara ya? Berlari-lari loh.
Bukan lenggang kangkung atau jalan di tempat. Enggak, berlari-lari ke depan ini sudah. Terus begitu berlari-lari. Itu kata Paulus saudara. Jadi kalau di antara saudara ada yang sudah menangkap visi ini, saudara mulai berlari-lari saudara. Mari kita jangan menggerutu, jangan mengeluh, ikuti semua supaya kita berlari-lari saudara. Bukan cari alasan, cari muka nih orang. Ya, sudah punya muka kan? Saudara sudah punya muka, jadi tidak perlu cari muka gitu loh. Justru kalau ada sekarang orang berlari-lari, wah dia menginjil setiap hari, dia mewartakan firman Tuhan setiap hari, dia kunjungan setiap hari. Saudara jangan katakan ini cari muka, bukan. Orang kita sudah punya muka, kita perlu cari muka kepada siapa saudara? Cuman satu tujuan kita, menyenangkan hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang kita senangkan. Kalau kita setiap waktu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan jiwa-jiwa yang aku persembahkan kepadamu. Ini Tuhan aku persembahkan nih setiap hari kepadamu. Saudara tangkap ini. Tapi semua itu dapat kita lakukan kalau kita hidup penuh dengan kasih saudara. Penuh dengan belas kasihan Tuhan. Bukan karena programnya yang hebat. Bukan karena pendidikannya yang tinggi, tapi karena belas kasihan Tuhan itu yang mendrive kehidupan saudara dan saya. Yang akan mengendalikan kehidupan saudara dan saya seperti Yesus yang dikendalikan selalu oleh belas kasihan. Coba saudara hayati betul-betul firman Tuhan. Yesus itu selalu mengawalinya dengan belas kasihan. Menyembuhkan orang sakit, belas kasihan. Membangkitkan orang mati, belas kasihan. Mengajar, belas kasihan. Apa saja yang dia lakukan, selalu dengan belas kasihan. Saudara nangkap sampai di sini saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya sampaikan semuanya saudara ya. Karena ini berupa tuntunan saudara. Tapi yang ketiga adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi kalau kuasa Roh Kudus itu bermanifestasi dalam diri kita, itu menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 saudara. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak akan memuaskan kedagingan kita. Tapi kita rela hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya ini akan menjadi sederhana dan hidup kita akan penuh damai sejahtera. Nanti saya akan cerita khusus ya saudara. Kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu makin sederhana hidupnya saudara. Makin tidak flexing dia saudara. Tahu flexing enggak saudara? Pamer. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan makin sederhana hidupnya, cara berpikirnya sederhana, tutur katanya sederhana, semua sederhana dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir untuk menyenangkan kedagingannya dia selalu berpikir untuk menyenangkan Roh Kudus. Itu sebabnya pikirannya itu jadi sederhana, saudara. Makin sederhana, saudara. Sudah nangkap itu? Lihat figur pemimpin negara kita. Tiap hari pakai baju putih hitam. Kira-kira mampu enggak beli baju seperti saya ini saudara? Mampu, ribuan yang model begini dia mampu saudara. Tapi dia tetap pakai itu. Saya kira bukan karena kesukaannya dia, tapi karena pribadinya dia yang sederhana. Tutur katanya sederhana, tidak ada nampak pandai bersilat lidah, pandai atau fasih lidah, enggak ada penampakan itu. Tapi dengan tutur kata yang sederhana, kepemimpinan G20 di tangan beliau, itu belum pernah ada sejarah. Indonesia menjadi pemimpin G20.
Dan saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan juga akan pakai saudara-saudara semuanya. Dimunculkan ke permukaan, mungkin dulu kita anggap orang ini tidak terlalu berarti. Tapi hari-hari ini ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya saudara, akan terus dimunculkan. Petrus akan dimunculkan, Paulus yang baru akan dimunculkan terus saudara. Dan orangnya adalah saudara-saudara, kita semuanya yang dipakai oleh Roh Kudus, kita akan dimunculkan semuanya saudara. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Sudah tangkap ini baik-baik saudara ya, sudah tangkap ini baik-baik. Dan ini masanya, kita masuk musim menuai, kita masuk masa percepatan saudara. Waktunya pendek, tidak lama lagi ya. Banyak nabi yang berkata kesudahannya sudah tiba itu 2033 saudara. Tapi saya tidak tahu lah ya, itu kata-kata dari para nabi Tuhan saudara ya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua saudara. Mari kita sama-sama rendahkan diri datang kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, berdayakan kami ya Tuhan, berdayakan setiap kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, benar Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau yang memberdayakan mereka, Engkau yang menarik mereka lebih cepat lagi ya Tuhan, menuju satu tuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kelepasan bagi yang terikat. Engkau yang memberkati mereka yang berkekurangan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh
sama-sama angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau membawa kami ke dalam masa percepatan. Engkau membawa kami ke masa penuaian yang besar ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Urapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Roh Kudus yang memenuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga turun atas setiap kami, melawat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Saya tergerak mendoakan dari teman-teman yang berulang tahun hari ini, saudara. Adakah yang berulang tahun hari ini, saudara? Silakan Bang Hendrik. Oh, ada ya. Pak Hendrik rupanya berulang tahun, saudara. Ya, dan ditambah lagi yang berulang tahun di bulan Juni ya, saudara ya. Nah, kalau ada yang berulang tahun di bulan Juni, mari silakan saudara maju ya. Nah. Mari kita sama-sama berdoa bagi anak-anaknya yang berulang tahun di bulan Juni. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi anak-anakmu, Engkau yang memberdayakan mereka di hari ulang tahunnya ini ya Bapa. Di bulan Juni ya Bapa, hari ini Pak Hendrik yang berulang tahun dan beberapa rekan-rekan yang berulang tahun di bulan Juni ini.
Genapilah firman-Mu ya Bapa. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan. Apa yang dirindu-rindukannya Tuhan, saat ini Engkau campur tangan untuk mengabulkannya. Perkenanan Tuhan turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan berikan dengan sukacita. Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati setiap kami. Dan biar lewat persembahan ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di wadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin.